Ketika kita itu kemudian punya cara berpikir, punya mindset bahwa mau menambah uang 100 juta dengan cara mengutuhkan uang yang ada di dompet, tidak kita gunakan untuk apa-apa, ya ini yang namanya cara berpikir yang error. Ujar-ujar ingin tambah kaya, tapi dengan cara menyimpan harta now. Itu ya. Yang namanya menambah kaya, ya jelas harus dengan membayarkan harta. Itu. Karena memang harta itu bergerak. Uang itu bergerak. Makanya nilainya itu selalu naik, turun. Karena memang melakukan pergerakan sama seperti emosi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu di sini, kita di channel saya Muhammad Nurul Banan. Nah, saya akan membicarakan tentang kebodohan pemahaman orang-orang awam. Kebodohan logika awam. Orang awam itu berpikir bahwa ingin kaya itu dengan cara mengumpulkan harta. Ingin kaya dengan cara mengumpulkan harta. Ya memang logika awam kan seperti ini. Kalau saya di dompet punya uang 100.000, kemudian uang tersebut ingin menjadi 1 juta. Mestinya caranya adalah uang yang 100.000 ini dipertahankan. Artinya disimpan baik-baik. Sesudah yang 100.000 ini disimpan baik-baik, kemudian apa? Ada rezeki lagi, tambah lagi tabungannya. Ada rezeki lagi, tambah lagi. Ada rezeki lagi, tambah lagi. Terus seperti itu. Jadi logika awam itu ya, kalau kita ingin memiliki harta, berarti kita itu harus mengumpulkan harta, kemudian menambahnya. Kan begitu? Iya. Nah ini kebodohannya malah. Karena hakikatnya justru tidak seperti itu. Ya, hakikatnya justru yang namanya uang ketika kemudian ingin bertambah dan menjadi kekayaan, malah kebalikannya. Uang yang 100.000 yang ada di dompet ini bukannya dibiarkan, disisakan, kemudian dipertahankan, itu bukan. Tapi justru harus dilepaskan, kemudian dibelanjakan. Loh kan lucu. Ingin punya 1 juta, ada uang 100.000. Habiskan buat dibelanjakan. Lah punya apa kan? Iya. Seperti itu. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Biar kemudian kita memahami bahwa cara menambah harta itu bukan dengan cara mengumpulkannya, ini bukan. Tetapi menambah harta itu adalah dengan cara justru al-infaq. Dengan cara kita itu membelanjakan. Begini ya, jadi uang itu adalah bagian daripada partikel, bagian dari frekuensi, bagian dari getaran, bagian dari energi yang ada di alam semesta. Nah, semua energi alam semesta ini semuanya melakukan pergerakan. Makanya alam semesta ini tidak bisa statis. Ya, alam semesta itu dinamis, selalu melakukan gerak. Makanya yang ada adalah perubahan. Sesuatu yang paten di alam semesta selain kematian itu adalah gerak, perubahan itu loh. Iya, kalau mati itu memang paten, ya kan? Kita belum jelas kok. Di masa depan kita mau kaya atau miskin? Mungkin kaya, mungkin miskin. Apakah kita mau menikah di masa depan? Mungkin menikah, mungkin tidak. Apakah kita mau sehat di masa depan? Mungkin sehat, mungkin tidak. Tapi kalau ditanyakan, apakah di masa depan kamu akan mati? Iya, pasti. Jawabannya, pasti. Itu loh. Jadi kematian itu sesuatu yang permanen. Nah, sesudah kematian, di alam semesta yang paten, yang permanen, itu adalah perubahan. Karena alam semesta ini bentuk energi, bentuk partikel, bentuk frekuensi, yang semuanya adalah gerak. Ketika gerak, akhirnya apa? Harus ada perubahan. Itu.
Nah, uang juga seperti itu. Uang ini, kalau saya mengamati, uang itu malah perubahannya itu mirip-mirip seperti perasaan. Nah ya, perasaan itu pagi kita bad mood, sore kemudian kita happy mood. Ya, kerang kayak gitu kan? Kerap. Pagi rasanya tenang, sore stres. Kayak gitu. Hari ini kita cinta, besok kita musuhan. Ya zidu wayangkus. Ya, tambah juga, kadangan tambah, kadangan berkurang frekuensinya. Lah, yang namanya uang juga seperti itu kok. Naik turun. Harganya naik. Kemudian turun. Ada inflasi. Bahkan bisa mencapai yang namanya hiperinflasi. Nilai rupiah dengan dolar. Kayak gitu. Berubah-ubah. Pagi masih sekian belas ribu. Nanti sorenya sudah naik. Nanti beberapa menit turun lagi. Kan persis seperti perasaan kita kan? Iya. Itu loh. Dan bukan cuma uang, hampir semua nilai harta seperti itu. Emas harganya naik turun. Itu. Karena seperti ini, sesuatu yang bisa diproduksi oleh manusia, itu ya, artinya bisa diperbanyak dengan produksi manusia dengan menggunakan teknologi dan lain sebagainya, ini harganya bisa menjadi murah. Dulu itu di kampung saya diceritai oleh para sesepuh, para kakek nenek yang mereka hidup di zaman penjajahan. Konon di zaman penjajahan itu harga beras lebih mahal daripada harga tanah. Karena apa? Penduduk masih langka. Ya, tanah masih murah banget. Tapi yang namanya beras ini sesuatu yang sangat jarang sekali. Loh, padinya dulu padi Jawa itu bisa panen cuma 6 bulan sekali loh. Sesudah panen sekali, kemudian ada kemarau karena teknologi irigasi belum maju. Kayak gitu. Lah, karena teknologi irigasi belum maju, ini kemudian apa? Petani bisa menanam di sawah cuman setahun sekali. Karena panennya itu 6 bulan sekali. Dan padinya itu tinggi-tinggi. Saya waktu kecil itu masih orang Jawa bilang menangi. Menangi bahasa Indonesianya apa? Menjumpai. Masih menjumpai, ya. Masih menjumpai padi yang model itu. Terus memanennya itu pakai ani-ani. Itu. Nggak tahu kalau anak sekarang tahu ani-ani apa enggak. Kayak gini, dipotongin pakai ani-ani. Itu panennya cuma 6 bulan sekali. Lah, sudah seperti itu, teknologi irigasi belum sepadan. Akhirnya apa? Makanan yang namanya beras itu masih sangat langka sekali. Kayak gitu loh. Sehingga harga beras lebih mahal daripada harga tanah. Bahkan di kampung saya itu ada seorang juragan tanah. Dia itu orang terkaya di kampung tersebut. Tanahnya ada di mana-mana. Dia kaya, tanahnya luas lantaran apa? Setiap hari melayani tetangga yang minta tukaran. Ya, minta tukar ganti tanah dengan beras. Loh, saya butuh beras 1 kilo, itu tanah saya silakan diambil. Itu jadinya apa? Tanahnya sampai sekarang itu luas ini loh. Luas tanahnya luas kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Dan di sini loh. Jadi segala sesuatu harta di alam semesta ini kemudian mengalami perubahan, termasuk nilai uang. Itu ya, nilai uang juga mengalami perubahan. Nah, apapun yang bisa diproduksi oleh manusia, ini bisa menjadi murah. Karena apa? Bisa diperbanyak produksinya. Kemudian melimpahnya juga bisa direkayasa. Kayak gitu. Contohnya uang kertas. Bisa nggak bank itu memperbanyak percetakan uang? Bisa. Mencetak uang bisa. Tapi segala sesuatu kalau sudah melimpah menjadi nggak ada harganya. Iya kan? Iya, betul. Inflasi. Kalau mencetak uang terlalu banyak, melampaui dari nilai emas sebuah negara, ya kemudian uang tersebut akhirnya mengalami hiperinflasi, nggak ada harganya. Itu.
Makanya bank mencetak uang nggak sembarangan, diukur dengan nilai emas yang dimiliki oleh sebuah negara. Tapi beda loh dengan harta benda, dengan sesuatu yang manusia itu tidak bisa memproduksi. Itu harganya dari waktu ke waktu terus naik. Contohnya emas. Iya, emas di pasar itu naik turun memang. Ya. Di pasar itu naik turun harganya. Tapi emas itu sendiri tidak bisa diproduksi oleh manusia. Maka emas cenderung nilainya tidak pernah turun. Walaupun di pasar kadang-kadang naik, turun. Tapi emas itu selalu naik harganya terus. Dari waktu ke waktu. Nah, apalagi ini satu tanah. Ada orang bisa memproduksi tanah? Enggak. Ada nggak teknologi bisa memproduksi tanah? Nggak ada. Itu ya. Nggak ada teknologinya untuk memproduksi tanah. Makanya kemudian yang namanya tanah makin hari makin naik. Nah ini loh, harta, kemudian uang, itu sama seperti perasaan kita kan, naik, turun, kecuali sesuatu yang tidak bisa diproduksi oleh manusia. Gitu. Nah, uang itu persis kok seperti perasaan kita. Kita bisa marah, kita bisa memaafkan, kemudian berubah lagi menjadi benci, sesudah benci berubah menjadi cinta, sesudah akrab kemudian kita itu ingin menjauh, kayak gitu ya, ingin cut off. Dan seterusnya. Uang pun demikian. Uang itu naik turun karena uang itu adalah sebuah gerakan. Uang juga melakukan pergerakan. Makanya uang itu dinamis. Nilainya berubah-ubah. Kayak gitu. Nilainya berubah-ubah, memang dinamis. Nah, sekarang karena uang itu adalah dinamis, makanya uang itu selalu mengalami perubahan. Nah sekarang, kenapa ada perubahan pada nilai uang? Karena uang itu melakukan pergerakan. Pergerakan uang itu di titik mana? Yang namanya air itu melakukan gerak. Geraknya dari atas ke bawah. Kapan ada dataran tinggi, kemudian di sana ada air, turunnya ke bawah. Itu. Sungai Indus yang sekarang lagi rame sekali itu untuk alat perang antara India dengan Pakistan. Ini kan mengalir dari dataran tinggi Tibet di Tiongkok. Mengalir ke dataran yang lebih rendah, India, kemudian terakhir mengalir di Pakistan. Nah, jadi air itu melakukan geraknya ya jelas dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah. Kemudian angin melakukan pergerakan. Kapan ada ruang kosong ya angin masuk. Api melakukan pergerakan. Kapan ada alat yang digunakan, ada media yang bisa digunakan untuk merambat, maka api itu kemudian akan merambat. Terus seperti itu. Emosi saya bergerak, hati saya bergerak, tubuh saya juga bergerak. Semuanya itu melakukan pergerakan. Makanya nggak ada yang permanen, semuanya adalah dinamis. Ini. Dinamis. Nah, geraknya uang itu sekarang bagaimana? Pergerakan uang itu bisa mengalir, uang itu bisa bergerak apabila uang itu digunakan untuk membayar. Kalau tidak digunakan untuk membayar, ya uang kemudian berhenti alirannya. Kenapa? Uang saya pindah ke tangan kalian. Itu terjadi kalau saya melakukan pembayaran kepada kalian. Ya kan? Iya. Kalau saya tidak membayar, ya uang saya tetap utuh. Kayak gitu loh. Cuma resikonya orang membayar ini apa? Resiko orang membayar yang pertama adalah dia menjadi memiliki. Karena uang adalah alat beli. Kapan uang tersebut dibayarkan, pasti orang tersebut memiliki sesuatu. Saya punya HP. Ya, saya punya HP. Karena saya sudah membayar harganya. Saya datang ke toko, kemudian membayar. Mendapatkan pasta gigi. Iya. Jadi apapun yang sudah dibayarkan, maka akan memiliki nilai beli. Karena memiliki nilai beli, akhirnya memiliki sesuatu. Oke, kalau belanja, kalau shopping, memang kita itu sedang membeli sebuah benda. Ya,
membeli value sebuah benda. Kayak gitu. Kita datang ke warung, kemudian beli rokok, bayar rokok, ya kita dapat benda berupa rokok. Dan seterusnya. Sekarang kalau kemudian kita melakukan amal sosial, sedekah misalkan, kita dapat apa? Dapat benda apa? Nggak dapat benda apapun. Tapi di sana kita itu membeli sebuah value yang namanya value kekayaan. Artinya yang dibeli adalah energi kaya. Loh iya, orang kalau sudah bayar dia memiliki. Kapan memiliki itu adalah aset. Kapan aset itu adalah kekayaan. Kenapa saya punya kekayaan HP ini? Karena saya sudah membelinya, sudah membayarnya. Kalau nggak lunas ya, saya nggak punya ini kan? Iya. Kayak gitu loh. Saya nggak punya kekayaan. Makanya orang kaya itu orang yang daya belinya kuat. Orang yang daya bayarnya juga kuat. Ini ciri orang kaya. Lah iya kan, bentar-bentar ganti mobil. Bentar-bentar bayar rumah. Bentar-bentar bayar tanah. Bentar-bentar bayar karyawan. Bentar-bentar bayar hutang. Ya dia jadi orang kaya. Karena memang dengan membayar kita jadi memiliki aset. Setelah kita memiliki aset, kemudian kita menjadi kaya. Ini loh. Nah, ketika kita itu melakukan amal sosial, kita nggak dapatkan benda apa-apa. Tetapi kita membeli value-nya. Value kekayaan. Itu. Nah, ini berarti ketika kita itu membayar sebuah amal, di sana kita itu sedang membeli energi kaya. Itu. Dan apapun yang kemudian jadi benda itu atau partikel itu munculnya dimulai dari energi. Kalau tidak ada energi, partikel itu tidak akan pernah muncul. Tidak akan pernah ada wujudnya maksudnya. Ini. Kemudian sesudah kita itu membeli energi kaya melalui amal sedekah, melalui amal sosial, disinilah kemudian kita bisa menemukan wujud kekayaan melalui amal sosial yang banyak kita lakukan. Karena kapan kita gemar sedekah, di sana kita itu sedang membeli energi kaya. Kapan ada energi pemicunya, maka wujudnya juga akan mudah untuk termanifestasi. Akan mudah terwujud, nyata. Makanya orang yang gemar sedekah, ya rata-rata jadi orang kaya. Loh, kita amati loh, ketika Idul Fitri, yang buka open house, itu yang menjadi orang kaya adalah mereka yang menerima sumbangan, apa yang menyumbang? Yang menyumbang. Yang menyumbang. Si dermawan yang makin kaya. Kalau yang terima bantuan, yang mendatangi open house-nya, ya dari dulu miskin ya sampai sekarang masih tetap miskin. Tapi yang memberikan sumbangan itu makin hari makin kaya itu loh. Ini karena memang orang yang melakukan amal, mereka itu memang tidak membeli benda. Yeah. Tetapi mereka membeli energi kaya. Ini. Maka Allah kan menyebutkan wa aqridullaha qardan hasana. Kita itu supaya memberikan pinjaman kepada Allah berupa qardon hasanan, pinjaman yang baik. Jadi di antaranya ini, amal-amal soleh yang kita bayarkan, itu hakikatnya kita itu sedang meminjami Allah dengan sebuah kebaikan. Kita hari ini menolong orang yang sedang menderita. Ini menjadi qardon hasanan, pinjaman, hutangan kepada Allah, tapi hutangan kebaikan. Yang berarti, kapan kita itu membutuhkan, mengunduh sebuah kebaikan, kebaikan yang sudah kita bayarkan ini bisa kita unduh sewaktu-waktu. Kita gemar sedekah misalkan ya. Ini banyak akhirnya qardon hasanan kita. Simpanan kebaikan kita banyak. Sewaktu-waktu kita butuh kebaikan rezeki, nanti akan muncul dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Wa aqridullaha qardon hasanan. Nah, uang ini bisa memberikan energi kaya kepada kita apabila uang ini kita gerakkan. Pergerakannya melalui membayar. Itu loh. Melalui membayar.
Sekarang, saya punya uang 100.000. Kemudian uang ini saya belanjakan untuk beli tempe. Tempenya kemudian kita goreng menjadi tempe goreng. Lalu kita jual kepada orang lain. Akhirnya uang yang 100.000 ini berganda menjadi 150.000. Nah, berarti kalau kita itu kemudian ingin kaya, caranya apa? Caranya uang tersebut justru harus dibelanjakan. Agar uang tersebut kemudian menjadi alat bayar, menjadi berfungsi sebagai alat bayar. Sesudah menjadi alat bayar, kemudian uang tersebut akan memberikan energi kaya kepada kita. Karena apapun yang tidak kita bayarkan, tidak akan pernah menjadi kekayaan, tidak akan pernah menjadi milik kita. Wong kita nggak pernah beli pasta gigi kok. Bagaimana kita memiliki kekayaan berupa pasta gigi? Wong kita nggak pernah beli tanah. Bagaimana kita itu kemudian memiliki kekayaan berupa tanah? Ini hukumnya. Maka syarat uang itu bertambah memang harus dibelanjakan, harus dibayarkan. Bukan kemudian 100.000 utuh di dompet kemudian kita menjadi kaya. Bukan. Tapi belanjakan uang yang 100.000 ini. Itu. Makanya tadi saya sebut konyol. Artinya konyol, ternyata ini keluar dari nalar kita, dari nalar awam. Kalau orang awam berpikir bahwa mencapai angka 1 juta dari angka 100.000 itu harus disimpan. Ini konyol. Lah ya coba, ada uang 100.000 di dompet. Ingin menjadi 100 juta, ingin menjadi 1 juta. 1 juta. Kemudian uang tersebut dibiarkan utuh di dalam dompet. Lah kira-kira ditukarkan dengan apa itu? Enggak ada. Padahal syarat kita itu memiliki, itu kita harus membayar. Dengan membayar kita itu akhirnya memiliki aset berupa kekayaan. Kalau tidak dibayarkan, ya kita nggak punya apa-apa. Kayak gitu loh. Kita nggak punya apa-apa. Maka ketika kita itu kemudian punya cara berpikir, punya mindset bahwa mau menambah uang 100 juta dengan cara mengutuhkan uang yang ada di dompet, tidak kita gunakan untuk apa-apa, ya ini yang namanya cara berpikir yang error. Ujar-ujar ingin tambah kaya, tapi dengan cara menyimpan harta now. Itu ya. Yang namanya menambah kaya, ya jelas harus dengan membayarkan harta. Itu. Karena memang harta itu bergerak. Uang itu bergerak. Makanya nilainya itu selalu naik, turun. Karena memang melakukan pergerakan sama seperti emosi kita. Dan apa? Apapun yang tidak melakukan pergerakan itu cepat rusaknya. Kaki kita nggak pernah kita gunakan untuk lari, nggak pernah kita gunakan untuk jalan, cepat rusak kan? Yeah. Kayak gitu loh. Bahkan nanti konon itu kalau kita sudah memasuki usia lansia, usia 60-70, itu tulang-tulang kita itu sudah nggak kuat untuk berdiri tegak, menopang badan kita sudah nggak mampu tulang-tulang kita itu. Maka satu-satunya alternatif yang harus menampung tubuh kita nanti di usia tua itu adalah otot-otot kita. Nah kalau kaki kita nggak pernah kita gunakan untuk gerak, untuk lari dan lain sebagainya, ya nanti otot-otot kita lemah di usia tua. Akhirnya mau nggak mau menggunakan kursi roda. Itu. Jadi apapun yang tidak digunakan itu akan cepat rusak. Mobil nggak pernah dipakai, rusak kan? Rusak. Rumah dikosongi nggak digunakan, malah rusak. Komputer nggak pernah dipakai, rusak. Laptop nggak pernah dipakai juga rusak. Handphone nggak pernah dipakai, justru cepat rusak. Nah, uang sama, nggak pernah dibelanjakan juga rusak. Ini. Jadi, orang ketika uangnya itu utuh di dompet, tidak melakukan pertukaran, di sini konyolnya akhirnya. Konyolnya, dia itu ujar-ujar ingin kaya, tapi justru malah rusak sekalian. Itu loh, rusak sekalian. Karena apa? Tidak dibelanjakan, tidak dialirkan, tidak digerakkan. Sementara uang itu adalah bagian daripada energi alam semesta, bagian daripada partikel alam semesta, bagian daripada frekuensi alam semesta. Yang semuanya melakukan pergerakan. Kapan tidak digerakkan? Ya sudah, itu membunuh kita, akhirnya rusak. Ini loh. Nah, maka orang yang berpikir bahwa menabung pangkal kaya, bohong gitu. Itu.
hemat pangkal kaya. Kaya. Enggak. Itu loh. Sebab ini kemudian orang-orang yang pandai melakukan investasi, ya mereka itu akan meningkat kekayaannya. Tapi jangan dimaknai kemudian berarti boros itu adalah cara kaya. Bukan boros ya, saya tidak mengajarkan boros loh. Saya tidak mengajarkan boros. Saya hanya mengajarkan membelanjakan harta. Itu. Lah kita kan kadang-kadang error kan. Yang namanya uang, bisanya menarik kekayaan kepada kita, itu kalau kita belanjakan, kalau kita bayarkan. Karena dengan membayar kita menjadi memiliki. Kapan kita memiliki, itu namanya sebuah kekayaan. Lah kadang kan penyakit kita itu apa? Punya uang, ada tagihan listrik. Ah, sayang, eman-eman. Ya kan? Iya. Ada biaya tagihan anak sekolah, biaya anak sekolah. Aduh, eman-eman. Istri minta uang. Ah, eman-eman. Nah ini loh, penyakit eman-eman, penyakit sayang-sayangan sama uang. Ya, biar ujar-ujar orang tersebut kalau kemudian uangnya utuh tidak dipakai, dia akan makin kaya. Enggak, justru dia makin rusak. Maka rezeki yang paling berkah itu ya kalau rezeki kita itu kemudian ada sesuatu yang menagih untuk kita bayar. Gajian baru gajian. Oh, harus bayar kulkas. Oh, harus bayar itu. Oh, harus bayar cicilan ini. Oh, harus bayar ini. Tagihan ini. Itu tanda bahwa uang kita itu menagih untuk kita bayarkan, untuk kita alirkan. Kita harus berdamai dengan yang namanya belanja, berdamai dengan yang namanya membayar. Karena memang uang bisa bergerak apabila kita lakukan pembayaran. Ini. Nah, pembayaran ini yang dalam Al-Quran kemudian disebut dengan nama infak. Sekali lagi, bukan supaya boros, tapi supaya infak. Infak itu artinya membelanjakan itu loh. Sudah jelas dalam Al-Quran kok, resep supaya orang itu kaya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sudah jelas itu. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Jangan salah tangkap. Membelanjakan harta di jalan Allah berarti harus sedekah terus. Kemudian harus menolong anak yatim terus. Memikirkan fakir miskin terus. Oh, bukan itu. Sabilillah ya segala hal yang kemudian menyangkut dengan kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Kita punya uang. Sama anak sama istri, yuk Bu, anak-anak kita jalan-jalan yuk ke mall, kita belanja-belanja. Ya kita seneng-seneng jalan-jalan ke mall. Habis dari mall, ayo kita kemudian booking hotel, nginep di hotel, menikmati rezeki. Lah, di sini booking hotel, belanja di mall, kayak gitu. Demi kebahagiaan keluarga. Ini yang namanya kita membelanjakan harta fi sabilillah. Gitu. Punya uang, yuk kita masak yang enak di dapur, jangan makannya prihatin terus. Ini juga fi sabilillah. Punya uang, waduh, ini keluarga saya harus dijaga martabatnya. Anak istri saya harus saya nyamankan kendaraannya. Ya sudah beli mobil yang mewah. Itu juga fi sabilillah. Ya, jadi jangan mikir menolong fakir miskin terus, biar mereka juga urusan mereka sendiri kok. Ya. Jadi orang yang membelanjakan hartanya fi sabilillah di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu biji. Lalu dari biji tersebut tumbuh ada 7 tangkai. Setiap tangkai tumbuh 100 bulir. Itu. Satu biji ditanam, kemudian tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 100 bulir, ada 100 buah. Loh, kaya raya apa enggak? Kaya. Kaya raya. Makanya cara menumbuhkan harta ini bukan dengan cara imsak, bukan dengan cara mengekang harta, bukan dengan cara kita mengumpulkan harta, itu bukan. Itu loh. Tapi sebaliknya, justru dengan cara al-infak, dengan cara membelanjakan
harta atau membayarkan harta kita. Lah mindset kita itu kerap kemudian mindset kita itu melawan terhadap arus ini. Sehingga hati kita sering sedih ketika ada kewajiban kita untuk membayar. Itu. Hati kita seringkali tidak bisa berdamai dengan kewajiban-kewajiban kita untuk membayar. Ini penyakitnya. Itu. Aduh, pajak motor harus dibayar, hati sedih, beban. Aduh, waktunya untuk bayar biaya anak sekolah, sedih, rasanya terbebani. Aduh, waktunya untuk beli beras, sedih, hati terbebani. Aduh, waktunya arisan, hati terbebani. Aduh, waktunya bayar listrik ini. Orang-orang yang kemudian tidak bisa berdamai dengan sistem bayaran uang, dia ini hidupnya atau rezekinya pasti masih sangat bermasalah. Karena apa? Karena orang yang seperti ini rezekinya tidak akan pernah bertambah sebab dia itu tidak bisa berdamai dengan sistem uang, di mana uang itu gerakannya melalui sistem membayar. Jelas kok, Nabi itu juga mengatakan, Anfik ya ibna Adam, yungfik alaika. Kalian infak, kalian belanjakan harta kalian, hai anak Adam, maka Allah akan mengganti pembelanjaan tersebut. Jadi bisanya harta itu kemudian berganda diganti oleh Allah, ya kalau kita belanjakan. Nah iya kan, kita ingin mendapatkan senyum dari orang lain, ya berikan senyum kan? Iya. Kayak gitu loh. Kita ingin mendapatkan cinta, ya berikan cinta. Kita ingin mendapatkan penghormatan, ya berikan penghormatan. Nah, kalau kita itu kemudian ingin mendapatkan uang, ya belanjakan uangnya. Ingin mendapatkan uang, belanjakan uangnya. Makanya, Anfik ya ibna Adam, yungfik alaika. Itu sudah jelas. Nah, kita harus berdamai dengan ini. Sebab ini, orang-orang yang kemudian hidup mereka itu full banyak pembayarannya, mereka hartanya melimpah. Dunia pengusaha, dunia dagang, itu kan dunia yang sebentar-sebentar bayar. Nah sekarang coba, orang terkaya di dunia rata-rata itu mereka penguasa apa pengusaha? Pengusaha. Rata-rata mereka seniman apa pengusaha? Pengusaha. Rata-rata mereka ulama apa pengusaha? Pengusaha. Orang yang punya uang ya orang yang punya karakter sebagai wirausahawan. Karena wirausahawan itu Masya Allah, bebannya untuk membayar itu tinggi. Sebentar-sebentar harus bayar karyawan. Sebentar-sebentar harus bayar kulakan. Bentar-bentar harus bayar tagihan. Terus seperti itu. Uangnya nggak pernah berhenti. Bayar, berputar terus. Akhirnya rezeki mereka lancar. Tapi sebaliknya, orang yang kemudian hartanya tidak pernah dibelanjakan, dia miskin. Saya kasih contoh. Masjid, uangnya banyak apa dikit? Sedikit. Ya paling banyak ya paling 10 juta, 20 juta lah. Iya. Kayak gitu loh. Karena apa? Masjid itu sistem bayarnya kecil. Muadzin nggak tahu dibayar apa enggak. Imam nggak tahu dibayar apa enggak. Taunya cuma menerima infak Jumat ya gitu kan. Uangnya sedikit itu masjid. Kenapa? Karena sedikit sistem bayarannya. Ini. Nah, sebab ini mau nggak mau, kalau kita itu ingin rezekinya bertambah, itu ya, kita harus gemar membayar. Kayak gitu. Entah membayar dalam bentuk investasi harta, entah itu membayar dalam bentuk belanja, entah itu membayar dalam bentuk amal soleh. Gemarlah membayar. Kita harus berdamai dengan yang namanya membayar. Karena memang kaya itu bukan kemudian dompet kita itu diutuhkan. Enggak. Tolol. Lah iya, kita punya uang 100.000 di dompet. Nggak kita gunakan untuk membayar. Kita dapat apa? Nggak ada. Nggak dapat apa-apa. Apalagi digandakan. Nggak bisa sama sekali. Itu. Makanya konyol orangnya itu. Konyol kalau kemudian dia itu masih suka mengawet-awetkan harta ini. Konyol banget. Karena nggak dapat apa-apa. Tapi coba belanjakan ya buat beli sayuran. Ya sudah. Itu sudah mulai berputar. Kita di samping kita dapat kenyang untuk tubuh kita, vitamin, kita juga ngasih rezeki kepada penjual
sayur. Terus berputar seperti itu. Nanti diganti kok oleh Allah. Makanya, anfik ya ibna Adam yunfik alaika. Kamu belanjakan, nanti akan diganti pembelanjaan kamu. Kalau kita itu tidak melepaskan, tidak membelanjakan, Allah juga nggak akan pernah mengganti dengan harta kita. Nah, sebab ini harta bertambah itu justru dengan membelanjakan. Berarti paling konyol adalah orang yang berpikir bahwa dia ingin kaya namun dengan cara mengumpulkan harta. Itu bodoh-bodohnya orang. Kalau kita ingin kaya dengan cara menginvestasikan harta, membelanjakan harta. Itu yang terjadi. Makanya uang 100.000 ingin menjadi 1 juta, caranya bukan disimpan, tetapi apa? Belanjakan. Kayak gitu. Kalau disimpan, itu yang namanya bodoh.